Yang terhormat Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, alhamdulillah hari ini terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan materi dari saya, pembahasan pembelajaran mendalam dengan judul menerapkan pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Ini judulnya. Tujuan saya mempresentasikan ini harus tahu dulu tujuannya ini adalah memahami apa itu belajar interaktif, mengenali beberapa metode pembelajarannya, metodenya seperti apa atau interaktif, pembelajaran interaktif, dan mengatur strategi agar belajar menyenangkan, ya, nyaman dan menyenangkan. Untuk kita sebagai guru, kita harus membuat siswa kita menyenangkan dan aktif dalam kelas. Itulah selanjutnya pengertian belajar interaktif. Belajar interaktif adalah, bisa Ibu baca sendiri itu ya, sebuah metode belajar yang menggunakan metode pendekatan dalam proses pembelajaran yang melibatkan interaksi aktif antara pengajar, kita sebagai guru, dan peserta didik. Dengan metode ini diharapkan bisa meningkatkan keterlibatan peserta didik sehingga mereka dapat memahami dan mengaplikasikan materi pelajaran dengan lebih baik, ya. Itu belajar interaktif. Selanjutnya ciri-cirinya yaitu dialog antar pengajar. Dialognya antara pengajar dan siswa itu harus aktif, ada timbal baliknya ya. Pelajar itu aktif, siswa dilibatkan dalam semua aktivitas pembelajaran menggunakan teknologi dan media kreatif. Media kreatif yang sangat mendukung untuk kita pembelajaran di kelas. Selanjutnya langkah-langkahnya, adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu langkah-langkah yang dapat diterapkan yaitu metodenya, yaitu persiapan materi pelajaran. 1. Tentukan tujuan pembelajaran. Nah, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita ini apa. Ya, sebelum kita memasuki materinya harus tahu dulu tujuannya. Yang kedua, memilih materi. Pilih materi esensial atau relevan sesuai dengan yang ada di kelas kenyataannya ya. 3. Kaitkan dengan konteks nyata. Konteks nyata itu yang ada kenyataannya di dalam kehidupan kita. Sesuaikan dengan pelajaran kita. 4. Rancang aktivitas interaktif. Merancang aktivitas kita ya yang ada di pembelajaran itu di dalam kelas. Yang kelima yaitu siapkan media menarik. Nah, media menarik ini seperti contoh media pembelajaran atau dengan gambar-gambar. Kelas 1 kan bisa lihat gambar ya, atau lihat video-video atau media yang menarik lainnya. Yang keenam yaitu rencanakan asesmen formatif atau umpan balik. Yang pas pelajaran itu kita menilai dulu pelajar itu siswanya. Apakah mereka sudah mengerti atau belum mengerti di dalam pembelajaran itu. Yang selanjutnya yaitu simulasi. Simulasi ini ada 6. Yang pertama topik, yang kedua pertanyaan esensial, yang ketiga aktivitas interaktif, yang keempat media pembelajaran, yang kelima asesmen formatif atau proses pengumpulan informasi tentang pemahaman dan kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Itu seperti pertanyaan ya, pertanyaan boleh atau penilaian harian boleh. Yang keenam refleksi. Refleksi ini yang terakhir proses berpikir mendalam dan sistematis tentang pengalaman belajar yang telah dilalui. Nah, yang sudah kita jelaskan tadi, kita refleksi kembali, kita tanya-tanya siswanya, ya, untuk menilai seberapa mengerti mereka menyerap pembelajaran itu.
materi yang disampaikan tadi. Yang ketiga yaitu diskusi kelas. Diskusi kelas adalah kegiatan interaktif di mana siswa berbagi ide, pendapat, dan pengalaman tentang suatu topik pembelajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan membangun keterampilan sosial. Diskusi kelas ini juga ya, bukan hanya mengembangkan pikiran kritis siswa, tapi menjaga kekompakan mereka, membangun keterampilan sosial. Selanjutnya kegiatan kelompok adalah kegiatan pembelajaran di mana siswa bekerja bersama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Mereka ini tujuannya itu melatih kekompakan dalam setiap kelompoknya. Kamu siswanya kalau ada pelajaran yang dikelompokkan, dibuat diskusi, mereka berdiskusi terus dikelompokkan untuk memecahkan suatu masalah. Apa pelajaran apa ya yang bisa diskusikan. Bukan setiap mata pelajaran bisa dikelompokkan. Selanjutnya penilaian formatif. Penilaian formatif adalah proses pengumpulan dan penggunaan bukti tentang pembelajaran siswa untuk menyesuaikan pengajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Ini sudah sering kita lakukan kalau kita terakhir pas penilaian akhir semester gitu ya. Penilaian akhir semester kita melihat hasil belajar siswa itu sampai mana pelajaran yang sudah dikuasai. Ya. Selanjutnya tips menggunakan metode pembelajaran yang interaktif. Yang pertama, gunakan kreativitas tinggi dalam kegiatan. Yang kedua, gunakan teknologi. Yang ketiga, jadikan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, berikan umpan balik. Umpan balik itu seperti pertanyaan. Misal materi apa gitu. Sini aku jelas dulu, kakek mungkin bisa contoh. Ini contoh yang di kelas 6 ya. Kalau contoh yang di kelas 6 pembelajaran interaktif ini pembelajaran berbasis proyek itu sudah. Waktu itu bikin tangan ya, karena kami otot kan, anggota gerak, berarti berbasis proyek. Nah, kemudian diskusi dengan debat ini biasa, presentasi, terus ada yang nyanggah, itu biasa, sudah ada lagi. Visualisasi sama ini buat peta konsep itu memang sudah setiap pembelajaran harus dibuat peta konsep. Nah, yang berbasis pengalaman ini contohnya kemarin pelajaran KKN. Itu sebenarnya psikologi bukan berbasis pengalaman sih, itu berbasis masalah, problem. Nah, itu bukan pengalaman, problem aturan. Jadi ada proyek, ada problem. Iya. Nah, ini problem aturan yang bawah ini. Jadi contohnya, taruhlah pengalaman lah ya. Contohnya kemarin itu pelajaran Pancasila ya. Ini apa? Melihat dengan tayangan gambar. Kemudian anak-anak mengaitkan dengan sila Pancasila. Berarti bisa. Yang mana tadi? Ini berbasis pengalaman tadi. Iya. Kan melihat ya, lihat gambar. Kita tanya itu gambar. Nah, contohnya bisa gambar kebanjiran. Atau tanah longsor. Ada di gambar tanah longsor. Nah, yang ngambil video kemarin ya? perhatikan dulu ya. Ini dulu gambar-gambar apa itu. Nomor 1, uang masih nyapu. Tahu-tahu ada ngebang. Nah berarti dari pengalaman dia kalau dengan ngebang itu sholat, pasnya uang di situ gambarnya sholat, katanya sholat, berarti itu ke sila pertama kan, sila ketuhanan. Kemudian sila kedua kemanusiaan, yola tadi banjir, banjir, bantu kasih bantuan, bergambar juga. Jadi kan bisa dari pengalaman kalau perlu bantuan, ini berarti sila kedua. Jadi kalau kelas 6 itu yang aku udah pernah lakukan permainan edukasi itu udah pernah. Karena itu boleh di malas aku nanti. Nah itu ya satu contohnya. Aku kelas 3 kemarin berbasis proyek itu. Kemarin kan di buku itu ada bikin ucapan terima kasih sama kawan. Iya. Ucapan terima kasih sama kawan. Pelajaran bahasa. Bukan masalah dalam hal apa, misalnya dikasih kado
Babu kayak Tidak bikin ini kayak dari Itu kayak seperti puisi, bikin Oh, tulisan ucapan terima kasih sama Kalau kawan. aku pembelajaran Memang ada di situ. proyek tuh ini lah dilakukan yang buat Asmaul Husna tuh kan Ya, diterapkan di masuk itu ya. Pokoknya kalau proyek itu ada benda yang dibuat. Iya, ada pokoknya. ini ada yang dihasilkan. Iya, Iya, iya. ada di kelas. Kelas Dia di rumah di 4 kelas 5 Tapi nggak mesti Asmaul sini. Husna Iya, buat itu. udah aku nilai, ya aku nilai dulu. Ada yang pembelajaran yang berbasis bagus pengalaman. ini. Iya. Iya, itu proyek itu. Video Nabi Muhammad Ini terus digambar dibuat. kira-kira contohnya itu. Lah, kelas 6 tuh karena kelas tinggi ya, Iya. tinggi. Berarti dia bisa yang ini sebenarnya mode pembelajaran yang ini bisa kita terapkan ke anak. Sekali-sekali tidak apa-apa ibu pengen permainan edukasi. Mungkin dia mode itu aku pengen yang gaya lain mungkin cara belajarnya kan membuat menarik anak tadi. Pengen penasaran. Iya, jadi kan mungkin dia bisa senang. Berarti di buku itu dia sama dengan ice breaking ya pelajarannya di kelas tiga. Iya, kalau yang ada Ada permainannya es breaking sebenarnya biar dia udah penat, dia masuk tidak masuk ke itu kan pelajaran. pembelajaran awal pembelajaran kan. Nah, Tapi dia bukan masuk dalam model pembelajaran. di pelajaran ada itu juga. Tidak, karena FPP ini belum ditayangkan langsung yang TN. Tapi kalau sudah ada TN, dia ini kan ada yang menggembirakan, ada mengenalkan, ada yang pas nyanyi misalnya, breaking tadi itu dibuat Iya, tapi maksudnya bukannya dalam ke inti. Iya, masuk Nah, materi, oh, tidak dalam masuk materi. Ada pelajaran. Maksudnya tuh tidak masuk materi. Pokoknya pelajaran menyenangkan. Kelas 4 Senang dia kan. ada metode apa yang sudah ini? kira-kira apa yang sudah dilakukan dari Pembelajaran berbasis pengalaman Apa misalnya berbasis pengalaman? Pelajaran apa kira-kira? Pengalaman apa yang dari murid yang bisa dijadikan materi pembelajaran? Materi kait pembelajaran. Kalau kemarin sudah ada itu buat pembelajaran deskripsi dia cerita dia apa pernah jajan dari Nabu kan gambar menggambar Deskripsi itu menggambarkan. iya Dengan pengalaman. ngajak kawan supaya minat jajan di situ nah sama dia bisa apa namanya itu bercerita bahasa Indonesia. bahasa Indonesia kan itu kan bisa mulai pengalaman dia. Hmm. Nah di situ kami sudah terapin itu kamu yang untuk baru-baru ini kan. Proyek yang cambar, Hah? cambar. Contohnya yang sudah diskusi sudah, edukasi belum, edukasi sudah kayaknya. Cuman belum. Main mapping itu tadi visualisasi menemukan visual itu. Kalau kelas 5 Ibu Reni? Kalau kelas 5 pembelajaran berbasis proyek kan kami dalam pembelajaran nanti IPA sama yang sudah dilakukan PKN ya membuat struktur organisasi kan dia di situ setiap kelompok itu harus dibuat sesuai dengan apa tugasnya masing-masing. Yang satu membuat struktur organisasi terus apa itu proyek ketua kelas itu apa nah nanti dibuat apanya bentuknya seperti tempelan di dinding itu kemudian membuat makalah mereka itu kan di situ ada Makalah? ya. Mereka saya suruh ke internet mencari di internet ya internet itu banyak kan pengetahuan tentang tari tentang apa nah mereka mengumpulkan gambar-gambar tari terus membuat tari ini dari mana itu dari mana materi apa pelajaran seni tari ya di situ ada tugasnya di situ kan mereka harus mengumpulkan informasi-informasi baik itu internet koran atau di mana-mana kan digunting nanti ditempel dibuat makalah Itu berarti masuk di mana itu? nah kalau diskusi dan biasanya saya memberikan pertanyaan kan dibagi berapa 4 kelompok dalam satu kelas itu dan nanti membuat berapa pertanyaan pecahkanlah kalian satu kelompok itu kan contohnya apa saja yang ada di ekosistem air ya ekosistem hutan nah terus bagaimana kalau Satu kelompok yang materi. main materi mereka mencari materi macam-macam kan ya di situ nah kemudian
Kemudian bisa kalau memang ada debat, ada namanya anak-anak ya, jarang kalau ada debat itu kan. Itu dipresentasikan enggak di Ya di kelas maju